Berikut adalah penjelasan tentang learning outline-nya. Total ada 4 learning outline yang akan kita pelajari pada perkuliahan hari ini. Yang pertama adalah tentang apa, bagaimana dan mengapa kita harus melakukan establishing requirement, kemudian data gathering itu apa, data interpretation and analysis, dan task analysis. Oke, establishing requirement. Masih ingat tentang life cycle model pada interaction design? Nah, ini sudah pernah dibahas ya di pertemuan pertama, di mana kita ketika kalian mau merancang aplikasi, itu dimulai dari tahapan yang namanya design idea. Jadi ada idenya terlebih dahulu, misalnya nanti mau buat aplikasi apa yang berkaitan dengan pandemi COVID, kemudian dari ide-ide yang muncul tersebut, tahapan pertama kali yang akan kalian lakukan itu adalah bagian establishing requirement. Setelah udah ada kebutuhannya, baru kalian bisa alternatif, rancangan alternatif, prototyping, dan evaluasi sehingga menghasilkan final product. Nah, ada 2 tujuan utama dalam melakukan establishing requirement. Yang pertama adalah memahami sebanyak mungkin tentang user, tentang task yang akan dilakukan, dan konteksnya. Kalian membahas tentang aplikasi ataupun produk interaktif yang seperti apa. Kemudian, produce a stable set of requirement, yang pastinya kita ingin menghasilkan requirement, kebutuhan dari usernya. Bagaimana caranya? Kalian bisa melakukannya dengan data gathering, atau misalnya pakai data analysis activity, ataupun melakukan iteratif. Mengapa penting? Requirement itu dikatakan penting karena adalah tahapan yang paling krusial. Seringkali desainer, perancang aplikasi itu kesulitan untuk menerjemahkan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan dari usernya. Nah, makanya di tahapan ini itu sangat penting banget. Kenapa dikatakan krusial? Karena menjadi, kalau kita pakai pendekatan adalah user-centered approach, kita ingin produk yang kita buat itu benar-benar menjawab kebutuhan dari user kita. Nah, ada yang tahu gambar ini menceritakan apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Ketika kalian ingin merancang ayunan, kalian akan meminta pendapat dari user yang ingin menggunakan. Jadi, kalian kadang-kadang kan melakukannya dengan interview, misalnya kalian tanya, kira-kira mau ayunan yang seperti apa, gitu kan ya. Kadang-kadang dia bilang, oh iya saya mau ayunan yang seperti ini, papannya ada 3. Jadi, customer mendeskripsikan apa yang dia inginkan. Kemudian sales representatif mengabarkannya jadi hal yang berbeda. Dan bahkan kalau kalian perhatikan di sini, orang marketing kadangkala mendeskripsikannya sebagai ayunan, bukan ayunan kayu, tapi ayunan dari sofa yang empuk, tebal. Jadi kalau marketing kan kadang-kadang suka yang lebay-lebay gitu ya. Tapi ternyata apa yang benar-benar ketika bisa dibuat, kemudian diimplementasikan, memang nggak semudah itu semua rancangan kita itu akhirnya kita bisa bikin jadi produk yang nyata. Supportnya gimana? Tapi ternyata sebenarnya yang dibutuhkan customer itu hanya ayunan sederhana dari ban. Jadi benar-benar interpretasi awal yang salah itu bisa mengakibatkan keinginan konsumen, kebutuhan konsumen yang sebenarnya itu malah nggak tergali dengan baik. Bagaimana kalian bisa memahami karakteristik usernya itu sendiri? Namanya juga manusia itu sangat beragam, mulai dari dimensi tubuh, karakteristik tubuh, mulai dari ukuran tangan, misalnya ini nanti kalian mau ngerancang aplikasi itu di handphone atau di website itu beda. Jadi kayak akan mempengaruhi ukuran tulisannya seperti apa, buttonnya seperti apa. Kemudian motor abilities itu kemampuan untuk orang memahami dan mengadaptasi teknologi. Misalnya nanti butuh input tertentu, bisa nggak mereka menghandle input tersebut dengan gampang. Kemudian kalau misalnya produknya berupa produk fisik, ada kiosnya, ada bentuk fisiknya, ketinggian juga akan mempengaruhi kekuatan pengguna. Kemudian juga disability. Kalau misalnya orang yang punya gangguan penglihatan, tunanetra, mungkin kalian bisa pakai voice recognition. Jadi variasi-variasi di manusia atau di user yang sangat beragam itu akan membuat user itu harus semakin kreatif dalam menerjemahkan dan memahami user yang ingin kalian rancang itu siapa. Nah, kebutuhan itu apa sebenarnya?
Kebutuhan itu sering diterjemahkan sebagai statement tentang bagaimana produk ini seharusnya gimana sih, atau bagaimana produk ini seharusnya berjalan. Seringkali tujuan utamanya ini adalah membuat requirement ini semakin spesifik, tidak ambigu, dan semakin jelas. Kadang-kadang ya harusnya yang makin jelas ya, bukannya kita menginterpretasikan kebutuhan user itu makin abu-abu. Seharusnya ketika kita udah di tahap ini, kebutuhan user itu akan produknya itu sudah sangat jelas. Jenis-jenis kebutuhan itu ada apa saja? Ada jenis kebutuhannya itu fungsional, jadi secara fungsinya udah terpenuhi apa belum. Kemudian ada juga yang sebutnya dengan data requirement. Misalnya kalian mau merancang aplikasi tentang traveling. Nah, data apa yang dibutuhkan? Kadang-kadang kan misalnya mau beli tiket pesawat, butuh KTP, dan data-data apa saja yang dibutuhkan, itu harus dijelaskan dengan baik. Di tipe datanya seperti apa, keakurasian datanya seperti apa. Kemudian ada environmental requirement, misalnya saja iteratif produk ini akan dioperasikan di lingkungan terbuka, yang voice-nya gede, berisik gitu, misalnya di pasar atau di mana. Jadi butuh peredam suara mungkin. Jadi benar-benar bagaimana menyesuaikan lagi ke environmental requirement-nya. Kemudian ada user requirement, tadi balik ke karakteristik dari usernya, dan usability or UX requirement. Goal. Usability goal yang udah ditentukan di awal, itu bisa jadi patokan dari kalian untuk menentukan requirement juga. Persona. Apa sih yang dikatakan persona? Persona itu biasanya sering digambarkan untuk mengcapture user karakteristik. Jadi bagaimana karakteristik user yang sebenarnya itu sering di-capture dengan persona. Dan persona itu bukan real person, jadi benar-benar fiktif, tapi menggunakan karakteristik yang sereal mungkin. Jadi mulai nama, karakteristik, goal-nya, personal background dibuat sedemikian rupa semakin mendekati ke karakteristik user asli. Jadi multiple persona juga kadang-kadang dibutuhkan dalam perancangan interaktif produk. Ini contoh-contoh persona yang udah ada. Misalnya kalian mau ngerancang kamera phone produk. Nah, targetnya itu adalah wanita misalnya berusia 21 tahun, pekerjaannya apa, hobinya apa, kemudian ada fotonya, hal-hal yang memotivasi, misalnya suka jadi pusat perhatian, jadi berarti pengen kamera yang seperti apa gitu. Jadi persona ini juga bisa membantu kalian untuk mendeskripsikan lebih detail lagi nantinya user ini kira-kira butuh yang seperti apa. Ini satu lagi adalah automatic car product. Jadi Peter marker ini dikasih personality-nya, usia, status, kemudian hobi, mungkin pekerjaan juga penting, serta hal-hal yang disukai. Misalnya dia nggak suka menyetir sendiri, menghabiskan waktu banyak waktu di perjalanan karena menyetir sendiri, berarti dia butuh sesuatu yang lebih praktis, misalnya butuh sesuatu yang tepat waktu. Jadi ini akan membantu kalian untuk menciptakan produk nanti. Ini contoh lainnya ya. Nah, data gathering. Ada 5 kunci utama dalam gathering data. Atau kalian mengumpulkan data, kebutuhan itu seperti apa. Tentukan dulu goal-nya, targetnya apa, identifikasi dari partisipan, kita butuh siapa orangnya yang akan kita gali, kemudian relationship with the partisipan, usahakan itu profesional, jangan minta data rupanya sama orang keluarga, yang mungkin bisa jadi lebih ambigu, jadi usahakan melibatkan hubungan antar dengan partisipan itu secara profesional. Kemudian triangulation, artinya kalian melihat data itu dari berbagai perspektif, serta lakukan pilot study dulu, ataupun percobaan sebelum pengumpulan data yang sebenarnya. Jenis-jenis data recording itu bisa mulai dari notes, audio, videographer, ataupun fotografer. Kemudian tekniknya apa aja? Yang paling sering dilakukan biasanya interview ya. Kalau kalian mau nyari sesuatu, kalian tinggal interview ke usernya, misalnya pakai skenario, pakai prototyping. Kalian bisa menggunakan interview untuk mengeksplor kira-kira kebutuhannya apa, dia butuhnya yang seperti apa, bisa pendekatan interview. Bisa juga ada yang namanya dengan fokus group atau workshop. Grup interview secara berkelompok bisa, tapi bisa ada kelemahannya di mana didominasi oleh orang-orang tertentu. Misalnya kalian melakukan interview secara berkelompok, kadang-kadang ada yang mengutarakan pendapat, ya jadinya yang lain juga ikut gitu kan ya, kan seringan gitu.
Jadi ada plus minusnya lah kalau misalnya dilakukan personal sama yang dilakukan bergrup. Kemudian interview itu terbagi menjadi interview tidak terstruktur, misalnya tidak menggunakan are not directed by a script, jadi memang alami saja. Kemudian ada yang terstruktur, benar-benar based on script, misalnya seperti questionnaire, jadi ada plus minusnya nanti ya. Ada juga semi struktur, jadi misalnya dia memang pakai guide, ada scriptnya, tapi juga dikasih beberapa pertanyaan yang lebih dalam. Nah, jenis pertanyaan di interview itu ada yang closed question, ada open question. Kalau close ya jawabannya hanya iya atau tidak, tapi kalau misalnya open question itu bisa jawabnya lebih banyak dan beragam. Jadi hindari pertanyaan yang sangat panjang, kemudian mengarahkan user ke apa yang ingin kita gali, jangan seperti itu karena ya jadi ambigu aja. Kemudian unconscious bias, jadi jangan ada gender stereotype. Kemudian compound sentence, split them into two. Jadi kalau kalimatnya juga udah terlalu kompleks, sebaiknya ditanyakan ke pertanyaan selanjutnya. Possible question misalnya, apakah kalau kamu mau merancang ini ya aplikasi untuk e-reader gitu, udah pernah pakai e-reader belum sebelumnya? Jadi buku apa yang biasanya kamu sukai? Jadi benar-benar nanya opininya seperti apa. Jadi ini contoh-contoh pertanyaan yang ditanyakan. Nah, enriching the interview process bisa pakai device prompting interviewee. Jadi benar-benar pakai prototype atau pakai skenario. Bisa pakai questionnaire seperti yang tadi dikatakan, bisa memberikan data kualitatif dan juga bisa kuantitatif. Bisa open question atau closed question, dan sebaiknya dilakukan sampling, artinya populasi dari sejumlah populasi kalian mengambil sampel berapa orang yang ingin kalian jadikan sebagai partisipan. Kemudian ada order pertanyaannya seperti apa, usahakan pertanyaan itu memiliki instruksi yang jelas, kemudian di mix ya, jadi ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan present some information. Nah, ada juga yang bentuknya yes, no box, check box, ada yang berupa rating scale, ada yang berupa Likert scale, jadi banyak jenis kuesionernya. Jadi disesuaikan aja sama apa yang kalian butuhkan. Kemudian yang paling sering digunakan di masa pandemi seperti ini, kalian tetap bisa mengumpulkan data, tapi based on online, jadi kalian bisa memanfaatkan Google Form atau SurveyMonkey. Memang ada beberapa plus minusnya ya, artinya kalian nggak bisa mengamati orang yang mengisi secara langsung, tapi kalian usahakan pakai petunjuk-petunjuk yang jelas. Jadi kalau udah ada petunjuk yang jelas, seharusnya tidak ada kesalahan lagi ketika mengumpulkan data. Observasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Masing-masing punya plus dan minusnya. Kalau misalnya secara langsung mungkin text time lebih banyak gitu. Nah, ada contoh observasi langsung, itu biasanya pakai control environment, dan juga ada think aloud. Jadi think aloud ini kita kasih pertanyaan ke respondennya, responden akan menjawab apapun yang mereka pikirkan secara langsung. Ada juga indirect, yaitu kita kasih diary, atau kita kasih interaction log, di mana user akan mengisi ini tanpa pengawasan dari kita. Bisa juga pakai data dari web analytics. Misalnya, ketika kalian ingin melihat apa sih fitur yang paling sering digunakan di website tertentu, kalian bisa pakai fitur Google Analytics. Kemudian observasi langsung bisa di lapangan, memantau langsung ya, bisa pakai seperti ini, dia pakai video, mengamati secara langsung. Ada juga yang menggunakan CCTV, misalnya ini ada perancangan alat rumah tangga, misalnya dipantau dengan CCTV. Ini pengamatan langsung di lapangan, misalnya langsung observasi di alam terbukanya seperti apa. Ada juga studying documentation, ada prosedur, ada rule-nya, memang merupakan sumber data yang bagus, dan researching similar product, jadi good for prompting the requirement. Jadi memang tergantung lagi kalian mau data yang seperti apa, disesuaikan aja teknik-teknik pengambilan datanya yang seperti apa yang cocok. Kemudian ada contextual inquiry, di mana kalian melibatkan ethnographic study, ada expertnya, ada desainernya, pada workspace-nya langsung, workstation-nya langsung mungkin butuh 2-3 jam, langsung dikasih tugas apa yang harus dilakukan sama desainer ini.
Kemudian some basic data guideline. Jadi fokus on identifying the stakeholder need. Jadi fokus pada kebutuhannya apa. Jadi bisa kombinasikan data gathering. Jadi bisa jadi kalian mungkin mau pakai group discussion, tapi mau pakai interview juga. Jadi boleh dikombinasikan. Kemudian diusahakan ada pilot study-nya dulu untuk mencegah kalau misalnya ada kendala ketika di hari H pengambilan data. Kemudian hati-hati ketika melakukan penyimpanan datanya sendiri. Berapa banyak sih responden yang dibutuhkan? Idealnya data gathering itu akan berhenti ketika tidak ada lagi penambahan kebutuhan. Misalnya user pertama bilang ada 5 kebutuhan untuk produk kesehatan A, B, C, D, E. Tapi user kedua kemudian menambahkan 2 lagi. Berarti menjadi 7. Sampai user keberapa tidak ada lagi penambahan kebutuhan, maka kalian stop untuk user requirement. Kemudian ada statistical sampling pasti digunakan, pasti diperlukan, dan some literature guideline itu akan membawa kalian untuk mengetahui jumlah requirement data yang bisa dipakai itu seperti apa. Data interpretasi ketika udah kumpulin data, udah ada datanya yang ada, bagaimana menginterpretasikannya. Outputnya itu berupa set list dari requirement dan task description. Jadi yang sama-sama itu kalian akan kelompokkan sehingga kalian sudah akan mendapatkan requirement yang jadi satu kesatuan. Task description itu bisa berupa skenario, pakai cerita, alur cerita, bisa pakai short story, bisa pakai narrative story, bisa juga pakai use case. Nah, ini contoh skenario, misalnya dikasih cerita kalau usernya ini seperti ini, hobinya seperti ini, kita ingin merancang travel organizer yang baik itu seperti apa. Jadi benar-benar dikasih alur ceritanya sehingga kira-kira kebutuhan apa yang akan muncul ketika pada aktivitas tersebut. Kemudian bisa pakai use diagram, misalnya ada travel agent sama traveler. Kalau travel agent ya pastinya ngupdate travel detail ya, misalnya jadwal keberangkatannya gimana. Tapi kalau dari traveler ini, oh butuh tentang visa requirement, butuh tentang saya mau liburan ke ini, kira-kira yang mana sih yang bagus kalau untuk vacation seorang diri atau misalnya bersama pasangan atau bersama keluarga. Jadi benar-benar pakai use case diagram untuk mengetahui kebutuhan dari penyedia jasa dan sama si usernya. Bisa pakai use case untuk travel, ini contoh task description-nya ya. The system display menginvestigasi ada visa dan vaccination requirement, kira-kira harus menginputkan paspor per nationality, kira-kira butuh apa kebutuhannya aja. Bisa juga task description untuk envision new system, pakai task analysis yang lebih banyak dikenal itu dengan teknik hierarchical task analysis. HTA atau hierarchical task analysis, kita akan membreakdown task itu menjadi subtask yang lebih kecil sehingga kita bisa mengobservasi ke yang lebih general, dari general sampai ke lebih yang spesifik. Nah, contohnya seperti ini ya, kalau gampang untuk di HTA-nya, misalnya kalian di DVD store, kalian ingin belanja DVD. Jadi dikasih tahapannya, 0 itu tujuan utama kalian membeli DVD. 1, mencari dulu DVD-nya di mana, kalau udah ada masuk ke shopping basket, enter payment detail, complete address, confirm order. Ini kalau misalnya beli DVD-nya online ya. Kalau misalnya regular user, mungkin cuma butuh langkah 1, 2, sama 5. Kalau dia user baru, dia butuh misalnya data tambahan untuk di 3 dan 4. Jadi butuh payment detail dan complete address. Jadi pastikan kalian tahu tahapan-tahapannya, mau ngapain aja. Nah, misalnya seperti ini. Jadi HTA itu tahap awalnya itu di fase yang ke-0, itu tujuannya mau ngapain, baru ada breakdown ke bawahnya. Berarti ini bisa jadi main task atau main menunya. Ini contoh-contoh lain, di mana misalnya sudah ada make a cup of coffee, baru di breakdown lagi untuk boil water, apalagi tahapannya. Jadi dari satu proses itu bisa di breakdown menjadi subtask yang baru. Ini contoh yang lain untuk travel organizer tadi. Oke. Jadi misalnya identifikasi kebutuhannya, kemudian inisial kriteria, potential vacation, mungkin di sini bisa di breakdown lagi jadi ada 31, 32. Jadi benar-benar HTA itu bisa di breakdown menjadi subtasknya masing-masing. Oke, sekian untuk penjelasan tentang identifikasi kebutuhan seperti apa.
Jika ada pertanyaan, kita akan lanjutkan lagi di diskusi di Google Classroom dan di Google Meeting. Silakan bertanya kalau misalnya memang ada hal yang masih dibingungkan. Dan untuk pertemuan ini akan ada tugas yang akan dikumpulkan di minggu depan, yaitu di mana kalian yang sudah berkelompok, kalian diminta untuk membuat persona, minimal 2 persona, dari produk yang akan kalian buat, aplikasi yang akan kalian buat, data gathering apa yang harus dilakukan, plan-nya seperti apa, hasilnya apa, list kebutuhannya seperti apa, task description kalian pakai skenario dan use case, kemudian HTA, khusus untuk di mentasnya aja. Jadi kalian breakdown untuk khusus di mentasnya. Pengumpulan tugas ini dalam bentuk laporan, jadi tanpa ada presentasi dan dikumpulkan di IDE pada tanggal 4 November maksimal pukul 12. Jadi silakan mengumpulkan tugas sesuai dengan bagian yang ini dan disubmit di bagian IDE. Oke. Sekian untuk perkuliahan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan lanjutkan pertanyaannya di forum diskusi Google Classroom ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.